Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang memahami perilaku individu dan manajemen stres dengan analisis 5C. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Rois, yang kedua ada Ahmad Afini Maulaya, yang ketiga saya sendiri Khairunisa Sri Agustin, yang keempat ada Muhammad Afifuddin, yang kelima Jajak Sadam bin Abaiduru, dan yang terakhir ada Isanuddin Akbar Atma Saputra. Baik, saya akan persilakan kelompok saya untuk presentasi. Yang pertama ada konteks. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi akan berperilaku berbeda satu sama lain. Perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku seorang antara lain jenis, ras atau keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, inteligensia, bakat, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal antara lain pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Kemudian, manajemen stres. Manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau respon. Tujuan dari manajemen stres itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu itu agar menjadi lebih baik. Sumber-sumber potensi stres. Yang pertama, faktor lingkungan. Selain mempengaruhi desain struktur sebuah organisasi, ketidakpastian lingkungan juga mempengaruhi tingkat stres para karyawan dan organisasi. Perubahan dalam siklus bisnis menciptakan ketidakpastian ekonomi. Misalnya, ketika kelangsungan pekerjaan terancam, maka seseorang mulai khawatir ekonomi akan memburuk. 2. Faktor organisasi. Banyak faktor dalam organisasi yang dapat menyebabkan stres. Tekanan untuk menghindari kesalahan atau menyelesaikan tugas dalam waktu yang mepet, beban kerja yang berlebihan, atasan yang selalu menuntut dan tidak peka, dan rekan kerja yang tidak menyenangkan adalah beberapa di antaranya. Hal ini dapat mengelompokkan faktor-faktor ini menjadi tuntutan tugas, peran, dan antar pribadi. Yang terakhir ada faktor pribadi. Faktor-faktor pribadi terdiri dari masalah keluarga, masalah ekonomi pribadi, serta kepribadian dan karakter yang melekat dalam diri seseorang. Keuntungan yang didapatkan jika kita berhasil dengan elegan dan cerdas mengelola stres menjadi strike, meningkatkan daya dobrak individu menghadapi tantangan. Ini terjadi karena begitu berhasil menjinakkan satu kondisi stres, maka kita akan lebih bersemangat dalam hidup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afini Maulaya dari kelompok 5 yang akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Ya, ini kami di sini kebagian mengenai konsep dari konten. Konten yang mana merupakan suatu isi atau muatan atau kandungan yang seringkali yakni konten merupakan suatu informasi yang tersedia melalui media ataupun produk elektronik, sehingga konten ini memiliki banyak makna sebenarnya. Di antaranya menurut KBBI yakni merupakan suatu informasi yang tersedia melalui media ataupun produk elektronik dan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya juga memiliki beberapa jenis yang terdapat dalam konten. Ada beberapa jenis yang akan kami sampaikan mengenai konten, yakni bentuk-bentuk konten yang bisa disebut dengan dari konten marketing. Yang pertama itu ada blog, yang kedua ada e-book, yang ketiga ada video, yang keempat email, yang kelima ada sosial media. Yang mana dari masing-masing tersebut memiliki tujuan masing-masing. Kami ambilkan contoh dari video, yang mana dari video tersebut merupakan konten internet yang terpopuler saat ini, yang membawakan berkah penghasilan bagi banyaknya YouTuber khususnya yang ada di tanah air ini, sehingga video tersebut dapat merekam gambar hidup yang awalnya ditayangkan di media televisi hingga kini bisa dipublikasi melalui platform media sosial berbagai video seperti YouTube, Vimeo, dan Dailymotion. Juga di sini terdapat suatu blog
yang mana di blog dan atau juga di e-book merupakan electronic book atau buku elektronik, yang mana hal tersebut merupakan suatu buku yang berupa file yang bisa diunduh dan dibuka di perangkat komputer, laptop, HP, ataupun ponsel yang saat ini kita gunakan, yang mana hal tersebut berbeda dengan buku biasanya yang berupa kertas atau berisi teks atau tulisan dan gambar. Jadi e-book ini biasanya berupa file dengan format portable document files atau kita singkat PDF, yang memiliki substansi sama seperti buku cetak, yakni berupa teks ataupun gambar berisi informasi, opini, ulasan, atau analisis atau tips tersebut. Juga di sana juga ada sosial media sebagai sarana informasi yang sering kita gunakan, entah itu berbentuk suatu grup ataupun berbentuk suatu aplikasi, yang mana media menjadikan konten marketing juga bisa dijadikan konten marketing, yang mana terlalu luasnya pembahasan marketing di media sosial sehingga media sosial ini bisa dijadikan sebagai konten untuk marketing. Juga di sana juga ada blog, yang mana blog merupakan bentuk paling fundamental dan yang paling penting dalam konten, khususnya dalam bidang marketing, blog ataupun email. Karena bagi blog memungkinkan ada untuk menuangkan ide dan informasi secara lengkap dalam satu artikel, dan juga selain itu konten blog merupakan investasi jangka panjang karena tingkat ketahanan konten blog adalah yang paling tinggi dibanding dengan jenis konten lainnya. Mungkin itu saja yang nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Slide yang berikutnya yakni menjelaskan tentang konstruk. Stres dalam organisasi tidak selamanya membahayakan kehidupan organisasi. Semuanya stres yang muncul hanya akan berada pada tingkat yang rendah atau moderat. Alasannya adalah karena stres pada tingkat tertentu memang diperlukan karena dapat bersifat fungsional yang berperan sebagai pendorong peningkatan kinerja anggota organisasi. Tetapi stres harus segera dikurangi atau dihentikan apabila gejala yang timbul akan berakibat pada stres yang berkepanjangan atau berat yang akan bersifat disfungsional dan menurunkan kinerja, yang pada akhirnya akan menimbulkan stres pada tataran organisasional yang akan membahayakan kelangsungan hidup organisasi. Manajemen harus mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengurangi jumlah dan intensitas stres dalam rangka peningkatan efektivitas organisasi. Strategi menghadapi stres dapat diklasifikasikan dalam pendekatan individual dan organisasional. Pendekatan individual dengan manajemen waktu, olahraga teratur, pelatihan rileks, dan memperluas jaringan dukungan sosial. Sedangkan pendekatan organisasional dengan menggunakan kendali manajemen dalam bentuk perbaikan proses seleksi dan penempatan, penggunaan prinsip-prinsip penentuan tujuan secara realistik, rancang bangun ulang pekerjaan, pengembalian keputusan yang partisipatif, proses komunikasi, dan olah kebugaran. Terima kasih. Berikutnya ada 10 cara untuk membangun stres dan konflik dalam organisasi. Yang pertama, konflik dan stres kerja yang tepat dengan harapan yang jelas. Kiat yang paling pertama kita untuk perlu menciptakan lingkungan kerja yang berisi konflik dan stres kerja yang tepat dan memiliki harapan yang jelas bagi para anggota atau karyawannya. Kedua, apresiasi karyawan yang mau menyuarakan pendapat dan membela pendapat mereka. Tidak cukup hanya menciptakan budaya berpendapat dan membuat harapan yang jelas akan hal ini, namun kita juga perlu mengapresiasi para karyawan yang telah berani menyuarakan pendapat mereka dan mempertahankan apa yang mereka ucapkan. Dalam hal ini, kita bisa memberi mereka hadiah kecil seperti mentraktir mereka makan siang atau mengucapkan terima kasih di saat rapat berlangsung. 3. Apabila ada perselisihan di dalam kelompok, coba periksa sikap kita masing-masing. Apabila rekan pembaca sudah menyampaikan pendapat di dalam tim, namun terjadi perselisihan atau pertikaian kecil di dalam tim, jangan gegabah dan langsung mengatakan bahwa mengungkapkan pendapat itu sangat buruk. Kita perlu melihat ke dalam diri kita masing-masing. Keempat, dorong para karyawan untuk menggunakan data dan fakta dalam mendukung pendapat mereka. Untuk menciptakan konflik dan stres kerja yang sehat, kita memang mendorong para karyawan untuk mengemukakan pendapat. Namun, akankah lebih baik jika pendapat yang mereka berikan bukan hanya berdasarkan logika, tetapi juga ada data dan fakta yang valid sebagai pendukung. Dorong anggota staf untuk mengumpulkan data-data yang dapat
menjadi penguat opini mereka. 5. Buat norma kelompok yang melarang serangan pribadi. Setiap anggota tim di dalam rapat diperbolehkan untuk berbicara. Namun, sebagai tim manajemen, kita perlu membuat norma-norma yang berlaku sebagai patokan mereka dalam menyuarakan pendapat. Satu norma kelompok yang paling penting untuk dibuat dan diterapkan adalah melarang serangan pribadi. 6. Berikan pelatihan menghadapi konflik dan stres kerja untuk memecahkan masalah. Ini juga merupakan langkah yang sangat penting untuk membangun konflik dan stres kerja yang baik di lingkungan kerja. Berikan pelatihan yang terkait dengan komunikasi interpersonal, penyelesaian masalah, resolusi konflik, dan khususnya komunikasi non-defensif. Pelatihan-pelatihan seperti itu akan memberikan bekalan yang sangat tepat untuk mereka untuk berani menghadapi konflik dan stres kerja. Ketujuh, cari tahu tanda-tanda apabila konflik dan stres kerja sudah di luar kendali. Dalam hal ini, sebagai pemimpin kita perlu menjadi seorang yang peka terhadap situasi di lingkungan kerja. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwa konflik dan stres kerja yang terjadi di dalam tim sudah berada di luar garis aman. 8. Rekrut para kandidat yang dapat menambah nilai bagi perusahaan kita. Saat sesi wawancara berlangsung, ini adalah kesempatan emas bagi para perekrut untuk membawa para kandidat yang berkualitas masuk ke dalam organisasi atau perusahaan mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan saat wawancara dapat melihat ketegasan dan dari para kandidat yang potensial. 9. Berikan intensif atau atas pencapaian tim. Apabila budaya berpendapat sudah tercipta, para karyawan juga semakin apik dalam berinteraksi dengan saling menghargai pendapat dari rekan-rekan kerja lainnya. Ditambah lagi jika ide-ide yang mereka berikan sangat bervariasi dan benar-benar menunjang kemajuan dan keberhasilan perusahaan. Buat karyawan semakin nyaman dengan lingkungan kerja yang penuh konflik dan stres kerja yang positif. Terakhir, mengadakan diskusi positif. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan memperbaiki setiap masalah yang ada, sehingga semua permasalahan dapat disalurkan menjadi konflik dan stres kerja yang positif. Keberhasilan dan kesuksesan perusahaan kita tergantung pada kesediaan semua anggota tim untuk berpartisipasi dalam konflik dan stres kerja yang baik, tepat, dan positif. Terima kasih. Comparison. Stres dalam organisasi tidak selamanya membahayakan kehidupan organisasi. Banyak stres yang muncul hanya akan berada pada tingkat yang rendah atau moderat. Alasannya adalah karena stres pada tingkat tertentu memang diperlukan karena dapat bersifat fungsional yang berperan sebagai pendorong peningkatan kinerja anggota organisasi. Tetapi, stres harus segera dikurangi atau dihentikan apabila gejala yang timbul akan berakibat pada stres yang berkepanjangan atau berat yang akan bersifat disfungsional dan menurunkan kinerja yang pada akhirnya akan menimbulkan stres pada tataran organisasional yang akan membahayakan kelangsungan hidup organisasi. Terakhir yakni correlation. Correlation yakni secara umum korelasi adalah dua variabel. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran yang memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang menggunakan kata dari korelasi positif sehingga terjadi perubahan meningkat. Terima kasih kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.